Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my student? May Allah always protect you and please stay healthy and stay at home. Di sini kita akan mengulas kembali 3 materi. Jadi sebenarnya 3 materi ini sudah kita pelajari sewaktu di kelas, waktu tatap muka langsung. And then the first materi is about describing people, and the second is about family, and the third or the last is about introduction. Well, kita akan mengulas materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang describing people. Jadi di sini tuh ada 2 ya yang bisa kita describe dari seseorang. Yang pertama adalah fisiknya, and then adjektifnya atau sifatnya. Describing people, and then there are many ways to describe people, especially in physical appearance. Physical appearance consists of general appearance like eyes, like mouth, nose, hair, age, and the other. For example, we want to describing hair, long, short, curly, and then brown hair, dark. That is for describing hair. Dan ada lagi, describing face. For example, round, oval, triangle, square, long, and the other. Okay. And then for the example is she has a brown eyes, oval face, curly hair, and then white skin, flat nose, and what again? Tall, maybe. That is for the physical. Ya, itu untuk mendeskripsikan bentuk fisik seseorang. Nah, sekarang kita akan mendeskripsikan tentang sifat. Okay? Adjective in describing personality and character. Contohnya itu calm, humble, happy and happy, smart, stupid, naughty, selfish, patient, polite, ya, sopan. Itu merupakan contoh dari kata sifat. Jadi kita selain mendeskripsikan atau mendescribe fisik seseorang, kita juga mendescribe sifatnya. Sifatnya yang humble, yang friendly. Describing people itu ada antonim, ada sinonim, right? Jadi sinonimnya good, nice. Nah, untuk antonimnya itu ada antonimnya big, yaitu small, ada beautiful, ugly, clean, dirty, and the other. So many. Okay, that's all for describing people. And next, going to the second materi, that is family. Seperti describing people, family juga sudah kita pelajari di kelas. Kalian mungkin ingat tentang family tree, jadi pohon keluarga. Di situ ada grandpa, grandma, daddy, father, mother, dan ada lagi di situ uncle, auntie. Di bawahnya lagi dari father and mother ada aku, ada brother and sister. That is a family tree. And then di dalam keluarga itu ada yang namanya keluarga inti, immediate family. Nah, di keluarga inti atau di kekerabatan, di family lah ya, itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada maskulin, ada feminin. Nah, maskulin itu yang seperti kalian tahu, itu yang laki-laki, dan feminin itu yang perempuan. Nah, jadi yang maskulin itu meliputi father,
son, brother, husband. Nah, itu untuk yang maskulin. Nah, yang feminin itu ada mother, daughter, sister, and wife. Jadi terbagi menjadi dua, perempuan dan laki-laki. Jadi kalian pasti tahu mana pengelompokan yang laki-laki dan mana pengelompokan yang perempuan. Gitu aja. Nah, di dalam keluarga inti itu meliputi father, mother, sister, brother. Itu adalah keluarga inti. Jadi ada yang disebut juga keluarga kerabat. Jadi kerabat itu meliputi cousin, nephew, and then any grandma, grandpa, auntie, uncle, itu merupakan kerabat. Ada juga yang disebut the in-laws. Itu keluarga dari pasangan kita. Contohnya seperti ayah mertua dan ibu mertua. Ayah mertua itu mother-in-laws, and kalau ayah mertua itu father-in-laws. Jadi sebenarnya setiap pelajaran Miss selalu memberikan, biasanya guru itu memberikan vocabulary. Jadi kalian sudah sangat paham tentang what is the meaning of grandmother, grandfather, cousin, and the other. You know that. Intinya adalah dalam materi family, kalian harus tahu posisi kalian itu ada di mana. Ayah, father, mother, sister, brother, auntie, uncle. Jadi patokannya adalah you. Biasanya di soal-soal ujian itu ada yang namanya family tree. Di situ ada kotakan you. You itu anggap saja kamu. Jadi kamu, di atasnya itu adalah ayah kamu, di sampingnya adalah saudara laki-laki maupun perempuan kamu. Jadinya kalau misalkan ayah kalian punya adik, oke, berarti adik itu adalah uncle-nya kalian. Jadi posisikan you-nya itu adalah kamu, oke? Kalian hafalkan vocabulary seperti uncle, auntie, what the meaning in bahasa. What the meaning uncle in bahasa, what the meaning auntie in bahasa, what the meaning siblings in bahasa, sister, brother, father, grandmother, grandfather, and mother. You should know that is in bahasa. Oke, kuncinya adalah itu. Kamu menempatkan you di situ sebagai kamu. Yang kedua adalah kamu harus tahu vocabulary dari family members. Oke. Materi yang terakhir atau materi yang ketiga adalah introduction. Oke. Di sini kita diharuskan untuk bisa memperkenalkan diri kita kepada orang lain dan memperkenalkan orang lain kepada orang lainnya lagi. Jadi contohnya Miss Mariam memperkenalkan diri kepada kalian semua, dan Miss Mariam memperkenalkan teman Miss Mariam pada kalian semua. Self introduction and introducing other to another. Oke. Jadi di sini Miss akan memberikan contoh bagaimana sih caranya kita memperkenalkan diri kita ke orang lain. Oke, for example like this. Hello, I will introduce myself. My name is Mariam Samiyat. You can call me Mariam. I'm 24 years old, and then I'm from Bogor, West Java. Nah, itu untuk memperkenalkan diri kita ke orang lain. And then now, bagaimana sih caranya kita memperkenalkan teman kita ke keluarga kita, atau teman kita yang baru ini ke teman kita yang sudah lama? Contohnya seperti ini. Hi guys, I will introduce my friend. Her name is Aisyah, for example. Her name is Siti Aisyah. You can call her with Aisyah. Aisyah from Jakarta, and then Aisyah will stay with us in here. Gitu. Jadi itu caranya, cara simple ya. Oke. Lalu dalam perkenalan biasanya kan ada tegur sapa, like how are you,
Pribadi di sini sudah menyampaikan sewaktu di kelas what is the difference between how do you do and how are you. How do you do and how are you artinya sama, mempunyai arti yang sama, yaitu apa kabar. But in here bedanya hanya di timingnya saja sebenarnya. Jadi how do you do itu digunakan saat pertama kali kalian bertemu dengan seseorang. Sedangkan how are you itu digunakan pada second meeting or third or the next, kita pakainya how are you. For example, Miss Mariam dan Aisyah baru saja bertemu, baru pertama kali bertemu. Aisyah menyapa Miss Mariam dengan how do you do Mariam, like that. Nah, besoknya lagi bla 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 bla. Okay, see you tomorrow. Nah, ceritanya kita ini temenan di kantor. Jadi dia itu newcomer dan Miss Mariam ini sudah lama di kantor tersebut. Jadi okay, see you tomorrow Aisyah. Okay Mariam, bye. Okay. Besoknya Miss Mariam dan Aisyah bertemu. Lantas how are you Aisyah? Nah, jadi bukan how do you do lagi pakainya how are you. How do you do hanya digunakan untuk menyapa seseorang pada saat pertama kali kita bertemu, the first meeting. And then kalau how are you digunakan untuk the second and the next, itu kita pakainya how are you. Biasanya dalam perkenalan yang biasa ditanyakan oleh seseorang adalah nama, dan pun begitu kita ke orang yang baru kita kenal, kita akan menanyakan namanya. Jadi setidaknya kita harus bisa what is your name, okay, can you spell your name, dan pun kita harus bisa mengeja nama kita. For example, like my name is Mariam, okay, I will spell my name M-A-R-Y-A-M, Mariam. Okay. Jadi untuk spelling, Miss sangat-sangat yakin that is so easy dan kalian pasti bisa. Okay, that's all from me. Thanks for your attention, and then please stay healthy and stay at home. See you insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.